Eh, Tadi di persidangan memang ada beberapa kita dan pihak AA. Tapi saya hanya berhak mengomentari klien kami ya. Jadi keberatannya adalah di situ disampaikan bahwa klien kami tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Tapi sebetulnya kita mengikuti berita acara aja, kan? Karena secara fakta kan sudah ada di depan hakim dan juga melalui kejaksaan, kan? Jadi berita acara persidangan saya rasa sudah dijalankan dan yang lebih penting itu adalah saya yakin klien kami saudara CA itu belum memahami, mungkin tidak memahami saat tadi barusan sidang bahwa sebetulnya proses sebelum ditingkatkan menjadi tersangka itu adalah saksi dulu gitu. Jadi mungkin karena dia awam jadi dia tidak lihat kamera kan? Tidak menyadari bahwa hanya karena keterbatasan pengetahuannya aja. Mohon maaf ini karena klien kami orang awam ya. Jadi pada saat sebelum ditingkatkan menjadi tersangka itu kan sebagai saksi dulu. Ya, perlu ditambahkan juga Ya, sama tadi keterangan dari SCA klien kami ini ada pertanyaan dari majelis terkait bantahan sebagai saksi itu sedang shock. Jadi rangkaian hukum acara pemeriksaannya ya shock itu kan ngeheng apa ya betul beliau mengakui itu tanda tangannya, tapi itu untuk apa pada saat itu beliau tidak memahami secara detail karena ini kan ada 3 terdakwa yang saling berkaitan. Nah, jadi yang satu memberikan kesaksian yang satu memberikan yang satu. Prosesnya ini pada saat itu menurut saudara klien kita sedang shock sebesar-besarnya ya. Ya, saya garis bawahi ya Mbak, ini kan kita bicara persidangan hari ini. Jadi pada saat majelis menanyakan apakah saudara benar diperiksa sebagai saksi di sini, klien kami bilang tidak, karena di dalam image dia, saya yakin di dalam pengertian dia itu sekarang lagi dalam tersangka gitu. Jadi ya diperiksanya sebagai tersangka gitu. Tapi saya rasa ini hanya masalah kesalahpahaman teknis saja. Tapi saya kan belum ketemu nih setelah sidang di sini saya berupaya untuk menjalin komunikasi karena pandemi ya, jadi kita komunikasi agak susah. Dan di saat sidang sekarang tadi juga tidak kita dampingi, jadi ya tadi begini, klien kami CA itu diperiksa tadi ditanya oleh hakim dalam kapasitas dia sebagai saksi dari DK dan AA ya. Nah setelah selesai pertanyaan-pertanyaan dari majelis ditanya apakah saudara pernah menandatangani sebagai saksi gitu. Saya yakin disinilah miskomunikasinya, tapi nanti akan ada di sidang berikutnya, agenda berikutnya akan dipanggil teman-teman penyidik. Tapi gimana tadi pernyataan Pak Halim itu bahwa awalnya yang menerima uang dan mengetahui bahwa sebelum adanya hadis memang udah tahu bahwa ada open BO. itu kami lihat ya berdasarkan fakta persidangan itu mungkin menyimpulkan dari hasil kan tadi kita komunikasi dengan klien kita ini kan secara virtual. Ya perlu kami sampaikan virtual ini kan terkadang terkendala sama komunikasi signal. Yes, Nah jadi berbagai stigma sama kesimpulan ya saat ini kan secara umum ya minggu lalu kan dibantah tidak pernah ada. Saat ini kan kita masih dalam taraf persidangan, jadi saya rasa masih terlalu prematur kalau kita menyimpulkan saat ini, karena masih akan ada saksi ahli dan saksi-saksi yang lain. Jadi kalau kita memutuskan bahwa awalnya menerima itu
kesimpulan terlalu dini karena tuntutan hukum acaranya masih ada. Kalau kami kekeh bahwa klien kami tidak pernah menerima uang Rp1 pun dari aktivitas BO. ya, tidak pernah. Ya, yang klien kami terima ya beliau memiliki hotel ya Sebagai pemilik pemilik hotel. hotel sewa yang pada umumnya. Ya, dan untuk yang lainnya kami masih terlalu prematur Iya. kalau kami harus bilang oh ini ngejudge itu kan Ya. kewenangan yang mulia ini ya, masih terlalu dini. Kalau soal keterlibatan dari Kak Alona gimana? Beberapa kali persidangan ya fakta kita lihat Alona hanya pemilik, pengelolanya itu bukan dari klien kita ya. Hanya pemilik hotel saja. Pemilik. Dan pasti dari hasil sewa kamar ya pasti ke klien kami kan. Mengetahui pada saat setelah di Iya. BAP, dari saat setelah di BAP, pada saat sebelum terjadinya penangkapan dan lain-lain, dia tidak mengetahui. Tidak tahu, tidak mengetahui. Tapi dikatakan baru-baru ini, baru ketika ada pemeriksaan, ada informasi dari teman-teman, baru dia mengetahui. Tapi untuk menyangkal bukti-bukti yang akan dihadirkan sama Pak Halim ini gimana? Karena ini kan punya bukti bahwa ada chat ya, bahwa si Ajis sama si Deka ini nyetor ke Alona. Ya, prinsipnya ya ini kan sidang tertutup ya. Jadi nggak semuanya kita bisa sampaikan. Secara umum terkait chat tadi itu kan seyogyanya gini, saya menchat kepada teman saya, yang baca pihak ketiga pasti punya asumsi masing-masing. Nah ini kita luruskan, kalau kita ambil positif pasti chat itu positif, tapi kalau kita udah tanda kutip ya berarti mengarah ke yang hal negatif. Masih perlu pembuktian yang beberapa kali kita lihat di fakta persidangan. Kami juga nanti akan memberikan saksi yang beragam. Siapa? Ya. Kira-kira Baik-baik aja. Ya memang agak prihatin ya. Ada di dalam. Berharap permasalahan ini cepat selesai dan ya siapa yang benar keadilan bisa ditegakkan. Amin. Ada sih. Dari hari ke hari jauh lebih baik sih. Dari proses mungkin awal ini kan shock ya, kaget dengan musibah ya, kita bilang musibah seperti ini. Belakangan terurai lah fakta-fakta persidangan ya, bisa kita ungkap nanti menjelang pada saat pembelaan pledoi. Di mahkota sendiri yang tadi kita simpulkan bisa kita lakukan pembelaan dari sisi lain. Keterangan saksi mahkota pun juga ada Banyak yang menguntungkan banyak yang lawan. menguntungkan lawan. Banyak yang menguntungkan klien kita. Tapi kan ini ada aturan mainnya, bahasa sederhananya dalam persidangan kita selaku penasihat hukum itu di posisi sebagai apa, mengingat juga ini agak sensitif ya karena korbannya ini kan anak di bawah umur gitu. Dan diduga korban mengarahnya itu ke pemilik hotel. Nah ini yang harus terurai gitu. Posisinya sebagai apa, bagaimana gitu. Yang kita lihat proses selanjutnya, semoga keadilan bisa melekat kepada setiap kita ya, setiap terutama klien kita. Oke, untuk agenda selanjutnya kok? Sidang lanjutnya? Kalau belum ada perubahan mungkin Kamis ya. Kamis Kamis, di jam yang sama jam jam 10. Ya, jadi saksi dari DK dari Ajis ke DK ke Ajis. Oh, masih mahkota? Masih saksi berbalik gitu dan konfrontasi dengan pihak teman-teman penyidik sehubungan dengan keberatan klien kami tadi. Tadi ya saya rasa awalnya saya sudah sampaikan bahwa mungkin karena awam dan panik gitu dan ditanya-tanya pun di pengadilan ya kan. Jadi saya tidak pernah menjadi diperiksa sebagai saksi gitu. Karena image dia saya sudah tersangka gitu kan. Jadi ya saya rasa mungkin itu, tapi saya habis ini sama Kapolda mau Saksi mahkota yang lain juga ada, mungkin ada yang membantah ya tadi yang kita simpulkan ya, bukan hanya klien kita. saksi mahkota juga ada yang membantah. Saksi mahkota sebelumnya ada keberatan dalam kesaksiannya, juga sama. Cuman kan bukan kapasitas kita. Iya, kita mengomentari itu. Nggak bisa mengomentari nanti klien kita masuk ke dalam lain. kan terjadi sebelum ya, pada saat kesaksian. Ini kan posisinya sekarang sudah terbelakang. oke.